Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk modul praktikum pertemuan keempat ya. Hari ini topiknya tentang jaringan perseptron. Nah, jadi di kelas teori kita sudah cukup lama ya, di pertemuan keempat mungkin itu sudah belajar tentang perseptron. Nah, hari ini kita coba untuk praktikum di MATLAB. Kira-kira cara membuat jaringan perseptron itu seperti apa? Nah, sesuai dengan modul yang saya share di e-learning, jadi ada beberapa tahapan yang kita buat untuk dapat melakukan pelatihan dengan jaringan perseptron. Nah, yang pertama ini kita membentuk jaringan perseptron. Jadi caranya seperti ini. Ada net, kemudian ada new p, ini 0,01011. Nah, ini membentuk jaringan yang baru. Kemudian melakukan pengaturan bobot dan bias, nanti ditandai dengan adanya code seperti ini ya. Jadi ada net, kemudian titik ini IW 11 sama dengan bobot, kemudian net B1 sama dengan bias. Nah, ini cara membuat bobot dan bias. Kemudian dilanjut lagi dengan menghitung output atau Fnet. Nanti dia menggunakan fungsi sim. Jadi A sama dengan sim net, P. Kemudian nanti akan kita buat codingnya itu di M-file ya. Nah, ini function yang pertama, ini kita mencoba untuk membangun jaringan perseptron. Jadi ada function perseptron ya, karena ini di M-file. Lalu ada P1, P2, P3, P4. Ini sebagai inputan ya. Kemudian ada T1, T2, T3, T4. Nah, ini di target. Kemudian kita buatkan P-nya itu seperti ini. Satu dalam satu kurung, kemudian targetnya juga seperti ini biar menyatu. Tadi kan terpisah-pisah di awal ya. Kemudian ini membentuk jaringan perseptron. Ini tadi caranya. Kemudian bobotnya, perubahan bobot, kita masukkan biasnya. Yang terakhir itu menghitung nilai Fnet ya. Kemudian ini display, berarti dia menampilkan nilai Fnet. Nah, kita langsung saja ke MATLAB-nya. Codingnya sudah saya kopikan kemarin. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Nah, kita coba running. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi Fnet-nya 1111 ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kesimpulannya nilai Fnet ini belum sama dengan target ya. Jadi nanti dilakukan perubahan bobot pada tahap selanjutnya. Tadi kan Fnet-nya 1111, sementara kan targetnya harusnya itu 1000. Nah, ini dapat dilihat juga. Jadi karena belum sama, jadi kita masuk lagi ke function yang baru. Ini function perseptron ubah bobot. Ya, seperti biasa ada pola inputan, ada target. Kemudian kita masukkan pola ini ke dalam variabel P. Kemudian target dalam variabel T. Lalu membentuk jaringan perseptron. Ya, perubahan bobot, bias, kemudian menghitung Fnet, menampilkan Fnet. Kemudian di sini ada proses mengubah bobotnya. Nah, di sini setelah mendapatkan nanti nilai net, lalu dia ada mengurangkan antara target dengan Fnet-nya. Nah, dan yang terakhir itu dia pakai learn P, ini dia mengubah bobotnya. Nanti didapatlah bobot ini sama dengan bobot tambah DW ya, tambah delta W.
Oke, kita langsung aja ke MATLAB-nya. Udah saya copy juga programnya. Nah, mungkin nanti kalau mencoba ada ini ya, ada seperti ini, tapi tidak masalah. Ini memang agak sedikit error, tapi kalau bisa running, berarti aman-aman aja. Nah, kita coba running yang Perceptron ubah bobot. Nah, ini ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi nilai E1, nilai delta W-nya, dan nilai bobotnya. Ya. Kemudian yang terakhir ini kita bisa juga melakukan perubahan bobot dan mencari bobot optimal itu menggunakan perintah slide sim. Tadi ada length P, kemudian juga ada trend. Nah, di trend ini dia ini langsung membentuk jaringan perseptron, kemudian perubahan bobot, perubahan bias. Nah, kemudian dia masukkan pola, targetnya langsung seperti ini dalam satu huruf ya. Lalu dia buat net trade. Nah, ini mencari nilai netnya, dia langsung melakukan training. Jadi coding ini lebih simpel daripada yang dua tadi ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita uji coba ke trade perceptron. C dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini kelihatan, jadi jumlah inputnya tak kelihatan, layernya, kemudian output. Nah, di sini lalu ada berapa epoch pelatihannya. Jadi ada 4 iterasi ya, 4 pelatihan nanti 4 kali. Lalu kalau timingnya ini memang masih kecil, atau saya ulangi lagi ya, mungkin tidak tercover. Nah, memang waktunya masih sangat kecil. Performance-nya ini 0,250. Kita bisa coba di sini. Oke, mungkin agak lama ya. Nah, jadi tadi seperti itulah caranya kita menerapkan proses pelatihan perseptron secara manual ini diproses ke dalam coding. Ya. Oke, untuk tugasnya tidak usah dikerjakan ya, karena memang ini tidak bisa kalau tidak ada MATLAB-nya. Ya, jadi nanti tidak usah dikerjakan. Tapi yang penting dipahami saja kira-kira bagaimanakah proses dia membentuk bobot, kemudian proses membentuk jaringan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tadi yang kita buka performance, ya performance-nya seperti ini. Jadi ada 4 iterasi atau 4 epoch. Dia dari 0 kan dia naik ya. Nah, tinggi ini mendekati 0,5. Lalu dia turun lagi. Nah, selesai. Jadi kalau grafik pelatihannya kira-kira seperti ini ya. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan diharapkan dapat memahami bagaimana cara membuat jaringan perseptron di MATLAB. Ya. Sampai jumpa di pertemuan praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.